Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi strategi implementasi dalam pendidikan gizi. Selamat menyaksikan dan memperhatikan isi video ini ya. Oke, materi yang akan saya bahas hari ini, yang pertama ada sedikit overview, kemudian ada teori, strategi, dan aktivitas pendidikan gizi, kemudian beberapa contoh yang relevan, kemudian pendekatan strategi implementasi dalam pendidikan gizi, kemudian yang kelima akan mempelajari lebih dalam terkait 5 metode pembelajaran dalam pendidikan gizi, termasuk nanti di dalamnya apa saja tugas dari edukator gizi, kemudian kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Kemudian yang terakhir adalah penugasan kelompok. Sedikit overview terkait dengan step-step atau langkah bagaimana sih kita mendesain suatu pendidikan gizi berdasarkan teori perubahan perilaku tertentu. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana sih mendevelop atau mengembangkan suatu objektif atau tujuan dari suatu pendidikan gizi. Nah, hari ini adalah step yang selanjutnya, yaitu step kelima untuk mendesain suatu aktivitas pendidikan gizi. Tentunya ketika kita mendesain suatu aktivitas edukasi gizi atau mengimplementasikan strategi pendidikan gizi, tujuannya adalah supaya apa yang sudah kita buat di dalam objektif itu tercapai gitu, sehingga memang, aktivitas pendidikan gizi yang dilakukan memang harus sesuai dengan objektif yang sebelumnya sudah kita, buat, seperti itu ya. Nah, kenapa sih butuh strategi implementasi gitu? Yang pertama memang ketika kita, melakukan suatu pendidikan gizi, ada 2 hal yang ingin kita capai. Pertama adalah merancang suatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan perubahan psikososial, karena berdasarkan beberapa teori perubahan perilaku ya, baik itu, SCT atau HBM dan lain sebagainya, ini kan memang, banyak perubahan psikososial yang dilakukan di situ gitu ya. Tujuannya adalah untuk merubah atau melakukan perubahan psikososial pada suatu, kelompok masyarakat. Bisa perubahan self efficacy, perubahan, afektif, perubahan sikap, dan lain sebagainya. Kemudian, kedua, itu juga merancang kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan perubahan lingkungan, seperti itu. Karena kadang lingkungan ini juga menjadi pemicu kenapa seseorang, melakukan perilaku tertentu, seperti itu ya. Jadi kita bisa juga merubah, lingkungan gitu ya dengan, strategi implementasi tertentu, supaya lingkungan ini mendukung perubahan perilaku yang kita inginkan, seperti itu. Jadi ini adalah tujuan kenapa sih butuh strategi implementasi. Tentunya nanti strategi implementasi juga akan kita, sesuaikan gitu ya, kira-kira apa yang ingin kita rubah gitu berdasarkan objektif yang, sebelumnya sudah dibentuk. Oke, next. Nah, kemudian di tabel ini sudah ada beberapa gambaran sebenarnya, sudah dirangkum, di tabel bagaimana sih sebenarnya kita mengelingkan gitu ya, atau menghubungkan antara teori, kemudian strategi implementasi dan aktivitas pendidikan gizi gitu ya. Yang pertama adalah kita perlu perhatikan apa sih mediator perubahan perilaku yang kita gunakan. Karena mediator perubahan perilaku kan ada sangat banyak sekali ya, tergantung teori apa yang kita gunakan gitu. Sudah saya, paparkan di sini gitu ya, nanti akan, banyak juga slide-slide selanjutnya yang berdiskusi terkait atau menjelaskan terkait bagaimana sih melingkan antara teori perubahan perilaku, strategi, dan juga aktivitas pendidikan gizi. Yang pertama Peirce-Vries, di mana Peirce-Vries ini merupakan mediator berdasarkan teori Health Belief Model dan juga Trans-Theoretical Model. Di Trans-Theoretical Model itu tidak disebut sebagai Peirce-Vries, tetapi lebih disebut atau terkait dengan yang namanya consciousness raising and dramatic relief. Ini biasanya kan terjadi pada fase-fase awal ya, berdasarkan transtheoretical model, misalnya dari pre-kontemplasi ke kontemplasi gitu ya, di mana mereka butuh kesadaran gitu ya, butuh awareness gitu ya, bahwa penting sekali untuk melakukan perubahan perilaku. Maka strategi yang bisa dilakukan adalah mengkonfrontasi dengan resiko. Maksudnya mengkonfrontasi dengan resiko itu adalah kita memaparkan resiko-resiko apa yang bisa muncul apabila populasi atau kelompok community ini masih melakukan perilaku yang tidak mendukung gizi dan kesehatan. Seperti itu. Ya, beberapa
hal yang bisa dilakukan atau kegiatan pendidikan gizi yang bisa dilakukan itu dengan misalnya mempertontonkan video-video yang triggering atau video-video yang dalam tanda kutip menakutkan gitu ya, atau juga bisa dalam bentuk gambar, bisa juga menyebutkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan resiko-resiko tertentu, misalnya, oh ini loh, tidak makan sayur dan buah itu bisa meningkatkan resiko terjadinya penyakit kanker 10 tahun kemudian, misalnya seperti itu. Jadi memang banyak beberapa aktivitas pendidikan gizi yang bisa dilakukan gitu ya. Bisa juga dengan role play, kemudian dengan demonstrasi ya, atau bisa juga dengan clear image of threat ya. Jadi ini sebenarnya hampir sama sih menggunakan contohnya seperti animasi gitu ya. Animasi gimana sih misalnya konsumsi lemak yang tinggi itu bisa menyebabkan aterosklerosis misalnya. Jadi benar-benar dilihatkan di video gitu ya supaya terlihat aterosklerosis itu seperti apa sih. Karena mungkin kalau misalnya kita jelaskan oh konsumsi lemak tinggi itu bisa menyebabkan aterosklerosis, mereka atau masyarakat awam mungkin akan kurang paham ya. Tapi ketika diberikan animasi itu bisa menambah awareness mereka karena mereka bisa jadi semakin takut gitu ya dengan terjadinya penyakit-penyakit apabila mereka tidak mengubah perilaku mereka seperti itu. Oke, kemudian yang mediator perubahan perilaku selanjutnya itu ada awareness. Ini bisa juga didapatkan atau kita lihat apabila kita menggunakan teori transtheoretical model gitu ya. Biasanya untuk meningkatkan awareness itu bisa dilakukan dengan strategi self assessment gitu ya. Karena kalau misalnya self assessment gitu ya dengan melakukan assessment terhadap diri sendiri itu biasanya juga akan lebih mudah untuk meningkatkan awareness mereka karena mereka bisa menyadari oh salah saya di sini, kurang saya di sini seperti itu. Maka educational activities atau aktivitas pendidikan gizi yang bisa dilakukan itu adalah self assessment checklist, bisa juga menggunakan food recall atau food record ya. Tentunya aktivitas ini bisa dikemas dengan cara yang lebih menarik gitu ya. Bukan jangan kebayang food recall kayak food recall di PSG gitu ya karena itu akan cukup rumit dan membosankan gitu ya, tapi bisa dibuat dengan cara-cara yang lebih menarik gitu ya. Misalnya kalau Anda ingin melakukan edukasi gizi pada anak-anak gitu. Kemudian anak-anak kita minta anak-anak untuk melakukan self assessment. Nah, itu kan bisa dengan cara misalnya bercerita di depan kelas gitu ya atau misalnya dengan gambar atau puzzle dan lain sebagainya gitu. Yang intinya adalah goals-nya adalah mereka bisa melakukan self assessment gitu. Jadi bisa dikemas dengan bentuk aktivitas pendidikan gizi yang lebih menarik. Kemudian selanjutnya ada mediator perubahan perilaku berupa outcome expectation, yang mana ini bisa kita lihat apabila kita menggunakan teori TPB, Theory of Planned Behavior, kemudian SCT, Social Cognitive Theory, dan juga di Trans-Theoretical Model. Ya. Untuk outcome expectation ini, strategi yang tepat untuk digunakan adalah memberikan informasi tentang outcome expectation gitu. Jadi memberikan informasi terkait dengan ekspektasi apa sih gitu ya. Terkait dengan outcome yang bisa mereka dapatkan atau didapatkan oleh audiens kita ketika dia melakukan perubahan perilaku tertentu. Gitu ya. Jadi biasanya ini agak kebalikan dengan perceived risk tadi ya. Kalau outcome expectation itu justru yang kita paparkan itu adalah dampak-dampak positif apabila perubahan perilaku itu dilakukan. Jadi kayak misalnya tadi contohnya kan kalau nggak makan sayur dan buah nanti bisa terkena resiko kanker atau meningkatkan resiko kanker dan sebagainya. Tapi di outcome expectation ini justru lebih ke arah positif gitu bahwa oh nanti makan sayur dan buah itu bisa awet muda misalnya, terus bisa terhindar dari kanker dan sebagainya gitu. Itu merupakan outcome expectation gitu dengan harapan apabila mereka mempunyai ekspektasi yang baik gitu ya atau ekspektasi yang positif terhadap suatu perubahan perilaku, harapannya mereka mau melakukan perubahan perilaku itu, gitu ya. Tuh, ya, bisa dilakukan dengan berbagai aktivitas pendidikan gizi seperti presentasi, kemudian menunjukkan gambar-gambar, video-video yang sifatnya visual, kemudian demonstrasi, ya. Hampir mirip sih dengan yang tadi di Perceived Risk, hanya saja di sini dikemas dengan cara yang lebih positif gitu ya. Ini contohnya antioksidan bisa ya dari sayur dan buah tadi untuk kesehatan mata,
ya. Kemudian untuk kesehatan tulang mungkin berkaitan dengan atau pendidikan gizi yang berkaitan dengan asupan kalsium dan sebagainya. Bisa juga dilakukan dengan aktivitas-aktivitas yang motivational atau aktivitas-aktivitas yang lebih mengarahkan untuk peningkatan motivasi seperti itu. Selanjutnya, mediator perubahan perilaku terkait dengan perceived benefits, di mana perceived benefits ini juga bisa didapatkan di teori health belief model dan juga trans-theoretical model, di mana strateginya adalah memberikan informasi terkait dengan manfaat apa sih yang bisa mereka dapatkan gitu apabila melakukan perubahan perilaku, gitu ya. Atau juga strategi di mana kita bisa memberikan manfaat yang benar-benar relate sama responden kita gitu ya. Jadi with personal meaning for the intended audience gitu ya. Jadi memang benar-benar dekat manfaatnya gitu. Jadi kayak bisa berkaitan dengan kehidupan manfaat yang bisa dirasakan di kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Untuk aktivitas pendidikan gizi yang bisa dilakukan di perceived benefits ini adalah pemberian pesan atau aktivitas pendidikan gizi di mana aktivitas tersebut bisa menimbulkan atau membuat pertanyaan, apa sih manfaatnya buat saya? Gitu. Ya, jadi apa sih manfaatnya buat saya? Ini bisa didapatkan gitu atau dilakukan dengan cara tidak hanya kita mempresentasikan apa sih manfaat yang bisa mereka dapat, tetapi bisa juga dalam bentuk diskusi gitu. Jadi kayak bentuknya sebenarnya kayak tanya jawab, tapi lebih ke arah tanya jawab terkait manfaat yang bisa mereka dapatkan, yang bisa didapatkan audiens gitu ya. Jadi bisa testimoni gitu ya, atau misalnya bisa juga dengan pengalaman dari komunitas tertentu dan lain sebagainya gitu ya. Intinya bisa menimbulkan pertanyaan untuk audiens, oh ini ya pentingnya melakukan perubahan perilaku bagi saya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada mediator perubahan perilaku berupa sikap, ya, attitudes ini sikap. Biasanya kita melihat pada teori TPB, gitu ya, di mana strategi yang kita gunakan adalah lebih ke arah reflection on feelings, gitu. Jadi lebih menekankan perasaan, gitu ya. Aktivitas pendidikan gizi yang bisa dilakukan adalah memang aktivitas-aktivitas yang lebih banyak melibatkan perasaan, emosi gitu ya, seperti mungkin semacam sesi curhat gitu ya, atau bisa juga dengan memberikan pesan emotion based messaging itu seperti pesan-pesan yang memang merujuk pada emosi gitu. Nanti saya akan berikan beberapa contoh ya emotional demonstration di mana ini merupakan salah satu aktivitas pendidikan gizi yang juga melibatkan emosi dari audiensnya. Itu bisa digunakan untuk meningkatkan sikap mereka ya supaya sikapnya lebih positif terhadap suatu perubahan perilaku tertentu. Kemudian ada self efficacy dan perceived barriers. Untuk self efficacy dan perceived barriers ini memang merupakan salah satu mediator perubahan perilaku yang hampir di semua teori perubahan perilaku itu ada. Jadi di health belief model ada, di theory of planned behavior ada, di trans-theoretical model ada, di social cognitive theory juga ada gitu ya. Jadi self efficacy atau bisa dibilang tingkat kepedean gitu. Nah, bagaimana sih untuk meningkatkan self efficacy atau perceived barriers? Strategi yang digunakan adalah menurunkan persepsi mereka terhadap barrier-barrier yang mungkin muncul gitu ya, supaya mereka lebih pede gitu kan. Jadi strateginya adalah bagaimana kita membuat suatu aktivitas pendidikan gizi yang membuat mereka makin pede, makin nggak memikirkan kendala-kendala yang mungkin bisa menghampiri mereka ketika mereka melakukan perubahan perilaku tertentu gitu ya. Jadi aktivitas pendidikan gizi yang praktikal dan bisa dilakukan itu bisa brainstorming, kemudian bisa juga diskusi terkait dengan hambatan apa saja sih yang mungkin menghalangi mereka untuk melakukan perubahan perilaku gitu ya. Jadi saling berdiskusi, kemudian atau juga bisa dengan brainstorming gitu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam terkait apa sih brainstorming itu. Gitu. Jadi intinya mendiskusikan dengan audiens gitu ya. Biasanya memang dalam bentuk sarasehan atau dalam bentuk
ngobrol bersama gitu ya terkait dengan barrier apa sih yang menghalangi mereka untuk melakukan perubahan perilaku. Karena ini memang jarang ya kita lakukan. Kadang kita itu ketika kita melakukan pendidikan gizi, kadang kita lebih sering berekspektasi mereka langsung melakukan perubahan perilaku tanpa kita berjalan menggunakan sepatu mereka. Artinya bahwa tanpa kita mengetahui sebenarnya barrier apa sih yang menghalangi mereka, hambatan apa sih yang membuat mereka itu nggak melakukan perubahan perilaku. Kadang itu kita abaikan gitu ya, sehingga perubahan perilaku tidak dapat dicapai oleh audiens kita gitu. Jadi memang sekarang fokus ke self efficacy itu juga merupakan salah satu hal yang penting hampir di seluruh teori perubahan perilaku. Selanjutnya ada food preference atau preferensi terhadap makanan. Ini juga banyak ditemukan di trans-theoretical model ya, preferensi terhadap makanan tertentu. Ini biasanya strategi yang tepat adalah memang experience langsung terhadap makanan-makanan yang enak, makanan-makanan yang sehat itu enak gitu ya, intinya seperti itu. Jadi bisa dilakukan aktivitas pendidikan gizi seperti food testing, kemudian demo masak, ya, workshop mungkin juga bisa gitu. Karena untuk yang food preference ini kalau di trans-theoretical model mungkin lebih banyak digunakan pada fase preparation to action atau action to maintenance ya, supaya perubahan perilaku yang dilakukan itu tetap bisa dilanjutkan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian selanjutnya ada norma sosial, di mana norma sosial ini spesifik digunakan pada teori perubahan perilaku, yaitu TPB atau Theory of Planned Behavior. Nah, untuk strategi yang tepat digunakan untuk meningkatkan norma sosial adalah meningkatkan awareness terhadap norma-norma sosial dan ekspektasi sosial ya yang mungkin didapatkan dengan adanya perubahan perilaku. Dan aktivitas pendidikan gizi yang bisa dilakukan biasanya adalah dengan iklan-iklan di media massa atau sekarang juga bisa dengan menggunakan sosial media gitu ya. Kemudian mendiskusikan dampak dari perubahan perilaku ke audiens yang lebih luas gitu ya, supaya memang apa ya, supaya perubahan atau hal-hal yang baik dalam bidang gizi dan kesehatan itu yang memang dianggap baik oleh community di situ. Jadi itu menjadi norma sosial yang baik gitu loh maksudnya. Bisa dipahami nggak ya? Artinya gini, maksudnya meningkatkan norma sosial itu kan gini, semacam makan sayur dan buah. Terkadang kan makan sayur dan buah itu belum menjadi norma sosial yang baik gitu. Nggak semua orang punya pandangan bahwa makan buah dan sayur itu menjadi hal yang baik. Jadi bagaimana kita mengkampanyekan makan sayur dan buah itu merupakan hal yang baik supaya makan sayur dan buah itu memang sudah menjadi norma sosial. Bahwa itu loh yang baik itu adalah makan buah dan sayur. Sama halnya kayak misalnya ini deh, terkait dengan ini contohnya agak di luar ya, tapi maksud saya supaya teman-teman bisa dapat gambaran kayak misalnya kumpul kebo. Itu kan secara normal sosial kan itu bukan satu hal yang baik gitu kan. Jadi ya nggak ini maksudnya ya udah itu norma sosial yang tidak baik gitu kan. Jadi nggak dianggap orang sebagai norma sosial yang baik. Tapi kalau misalnya makan sayur dan buah sebenarnya itu kan hal yang baik, tapi belum menjadi akar atau belum menjadi sesuatu yang mengakar bahwa makan sayur dan buah itu adalah norma sosial yang baik gitu, karena semuanya memiliki awareness yang tidak sama terhadap konsumsi sayur dan buah gitu. Jadi gimana caranya ya di pendidikan gizi itu membuat supaya perilaku bergizi gitu ya itu menjadi norma sosial. Itu yang kita harapkan, walaupun itu sebenarnya juga ini sih PR yang cukup berat ya, karena memang tidak semua orang itu mempunyai awareness yang sama terhadap masalah-masalah gizi gitu. Kemudian selanjutnya teori perubahan perilaku adalah habit, di mana habit ini sering kita temukan di trans-theoretical model ya, karena dari kayak action ke maintenance setelah 6 bulan itu kan harus menjadi habit gitu ya. Di sini untuk strategi pendidikan gizi atau strategi implementasi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kesadaran, gitu ya, lebih ke arah peningkatan kesadaran bahwa yang sudah dilakukan itu baik, harus menjadi kebiasaan.
Maka beberapa aktivitas pendidikan gizi yang bisa diterapkan yaitu checklist terhadap perilaku yang sudah baik dilakukan saat ini, self observation atau self monitoring itu juga bisa dilakukan. Nah, sekarang itu sudah banyak aplikasi-aplikasi yang juga mendukung uh, strategi implementasi yang ini gitu ya. Kayak misalnya ada aplikasi untuk mengukur sudah jalan berapa langkah hari ini, atau misalnya sudah makan berapa banyak hari ini, seperti itu sudah banyak aplikasi yang, ada beberapa aplikasi gitu ya, yang itu juga bisa mendukung aktivitas pendidikan gizi untuk mediator perubahan perilaku yang habit ini. Kemudian selanjutnya ada intensi, behavioral intention atau intensi untuk melakukan perubahan perilaku tertentu. Ini biasanya juga kita temukan di trans-theoretical model gitu ya, ada decisional balance, kemudian ada values clarification gitu ya, atau group decision dan public commitment. Kalau group decision sama public commitment ini memang skalanya lebih luas ya. Untuk yang decisional balance, maka strategi yang bisa digunakan adalah dengan menimbang pro dan kontra dari suatu perubahan perilaku ya. Maka aktivitas pendidikan gizinya juga bisa disesuaikan gitu ya. Gimana sih membuat suatu aktivitas pendidikan gizi yang tujuannya adalah supaya audiens itu lebih menyadari bahwa manfaat yang didapatkan ketika dia melakukan perubahan perilaku itu jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang dia dapatkan ketika dia tidak melakukan perubahan perilaku. Ya, itu bisa dengan diskusi atau bisa juga dengan kegiatan-kegiatan yang lebih interaktif. Ya, misalnya Anda sebagai edukator meminta audiens untuk melakukan listing sendiri, kira-kira manfaatnya ketika dia melakukan perubahan perilaku itu apa, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengembangkan berbagai aktivitas pendidikan gizi, terutama yang saya sarankan adalah aktivitas pendidikan gizi yang dua arah gitu ya, yang artinya juga melibatkan audiens gitu ya, tidak hanya satu arah misalnya ceramah gitu, itu kan biasanya hanya satu arah, tapi lebih dua arah supaya audiens itu juga semakin baik pemahamannya terhadap apa yang disampaikan dalam aktivitas pendidikan gizi. Kalau mereka semakin paham, maka mediator perubahan perilaku yang kita intended to change gitu, yang kita ingin ubah itu bisa tercapai. Seperti itu. Ini ternyata masih ada ya terkait dengan teori, strategi, dan aktivitas pendidikan gizi, bagaimana menghubungkan satu sama lain. Ada goal setting ya. Goal setting tentunya strategi yang digunakan adalah bagaimana kita membuat audiens kita itu punya goal sendiri-sendiri gitu ya terhadap perubahan perilaku yang kita inginkan gitu. Aktivitas pendidikan gizi yang bisa dilakukan ini bisa macam-macam ya. Misalnya dikasihkan diary, misalnya diary makan sayur dan buah, atau misalnya kita berikan kayak papan goal setting gitu, itu yang saya pernah lakukan di saat melakukan pendidikan gizi di sekolah ya. Jadi di kelas itu kita buat papan goal setting kayak papan piket gitu, ini papan goal setting terkait dengan konsumsi ikan. Jadi dia bisa makan ikan berapa kali dalam satu minggu ya. Nanti kok dia memenuhi goals-nya itu dikasih bintang. Di akhir sesi pendidikan gizi yang mendapatkan banyak bintang itu nanti yang akan dapat hadiah atau dapat reward-reward yang lainnya gitu. Itu juga salah satu aktivitas pendidikan gizi yang berkaitan dengan goal setting yang bisa kita implementasikan. Kemudian mediator perubahan perilaku yang lainnya itu ada behavioral capability. Ini terkait dengan ilmu dan juga tutorial ya, informasi terkait dengan how to information itu maksudnya kayak tutorial, kayak misalnya tutorial gimana bikin jajanan yang bergizi, tutorial bagaimana menjaga keamanan makanan dan lain sebagainya, tergantung konteks pendidikan gizi yang kita lakukan gitu ya. Behavioral capability ini juga biasanya kita temukan dalam trans-theoretical model ya, terutama di fase action to maintenance. Itu biasanya kita banyak memberikan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan skill atau kapabilitas untuk melakukan perilaku tertentu. Ya, jadi strategi yang bisa digunakan adalah memberikan
informasi yang lebih terkait dengan gizi dan makanan, terkait dengan gizi dan kesehatan gitu ya, atau memberikan tambahan skill-skill tertentu gitu ya. Ini banyak skill gitu ya. Misalnya skill untuk menghitung kebutuhan MPASI, skill untuk menghitung kebutuhan energi sendiri, skill untuk menyusun menu dan seterusnya gitu. Banyak banget tergantung lagi dengan tema pendidikan gizi yang ingin kita angkat. Kayak misalnya kemarin ada yang ingin misalnya pengen bikin training pada remaja-remaja yang obesitas gitu. Ini juga bisa untuk meningkatkan behavioral capability, Anda ajarkan gitu bagaimana mereka bisa menghitung kebutuhan energinya sendiri, bagaimana mereka bisa misalnya membaca informasi nilai gizi supaya asupan gulanya itu tidak terlalu berlebihan dalam satu hari dan seterusnya. Itu bisa ditambahkan. Ya, beberapa aktivitas pendidikan gizi tadi sudah beberapa saya sebutkan ya. Intinya kalau aktivitas pendidikan gizi untuk behavioral capability ini memang lebih banyak kegiatan-kegiatan yang aktif gitu ya. Jadi active methods for higher order learning. Jadi maksudnya higher order learning itu supaya mereka itu tidak hanya bisa meningkatkan pengetahuannya gitu ya, tapi keterampilannya itu juga meningkat gitu. Jadi nggak cuma tahu tapi sampai bisa menjalankan sendiri apa yang diajarkan dalam sesi pendidikan gizi. Itu ada beberapa contohnya, bisa dalam bentuk games, kemudian food preparation skills, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi nih ya, muncul lagi self-efficacy dalam teori Health Belief Model, TTM, tapi itu juga ada di TPB dan juga di SCT ya, untuk self-efficacy ini. Untuk self-efficacy beberapa strategi berdasarkan teori yang bisa dilakukan, ada social modeling, kemudian bisa juga dengan pemberian guideline tertentu yang berkaitan dengan perubahan perilaku, misalnya uh, how to cook healthy foods atau how to do physical activity dan lain sebagainya. Jadi bisa memberikan guide-guide tertentu untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk melakukan sesuatu yang lebih baik gitu kan. Karena kalau misalnya sudah dikasih guide kan ini meningkatkan kepedean mereka bahwa misalnya nih sebelumnya sulit untuk melakukan aktivitas fisik gitu. Setelah sesi pendidikan gizi diberikan guide ini loh, sebenarnya aktivitas fisik itu atau olahraga itu nggak sesusah yang dibayangkan gitu. Guide-nya ini, aktivitas yang bisa dilakukan harian itu contohnya seperti apa-apa, sehingga mereka bisa melihat dan akhirnya memutuskan bahwa, oh ternyata aktivitas itu tidak sulit. Gitu. Akhirnya bisa meningkatkan self-efficacy mereka. Ya, beberapa aktivitas pendidikan gizi yang bisa diberikan adalah memberikan instruksi yang sangat jelas, kemudian bisa juga memberikan demo terhadap perilaku tertentu yang diinginkan. Direct experience ini juga bisa, misalnya dengan melibatkan mereka dalam demo masak atau demo-demo tertentu gitu ya. Demo yang berkaitan dengan gizi tentunya, bukan demo-demo yang ricuh ya. Jadi itu beberapa yang bisa dilakukan, plus satu lagi bisa juga dengan pemberian feedback. Feedback kayak atau compliments atau penghargaan atau reward gitu ya terhadap apa yang sudah bisa mereka lakukan. Karena kalau misalnya kita sebagai edukator juga memberikan reward, contohnya biasanya self-efficacy ini juga gabung ya, atau berdekatan dengan goal setting gitu. Jadi kalau misalnya kita ada goal setting, kayak tadi yang saya ceritakan, itu kan di akhir kan ada reward ya, yang ngumpulin bintang paling banyak, yang artinya berarti dia itu adalah siswa yang paling bisa meraih atau mencapai goals-nya, karena dia dapat bintang yang paling banyak. Nah, itu bisa kita berikan bintang setiap minggu supaya meningkatkan self-efficacy mereka. Gitu. Jadi misalnya kayak di minggu pertama, teman-temannya semua dapat bintang, misalnya dia nggak dapat bintang. Nah, dia akan semakin meningkatkan self-efficacy-nya. Dia bisa makin pede atau makin terpacu untuk juga makan ikan, seperti itu. Jadi itu pemberian feedback terhadap apa yang sudah mereka lakukan, terus fokus ke achievement yang bisa dicapai oleh audiens kita, itu juga bisa menjadi salah satu aktivitas pendidikan gizi untuk meningkatkan self-efficacy. Sepertinya masih ada lagi ya. Ini ada reinforcement, di mana reinforcement ini ada di social cognitive theory, tetapi juga ada di semua teori perubahan perilaku gitu ya. Nanti teman-teman bisa recheck lagi. Reinforcement
untuk reinforcement ini strategi perubahan atau strategi implementasi yang sesuai dengan peningkatan reinforcement adalah ya memberikan reinforcement dan memberikan reward gitu ya. Itu supaya mereka lebih terpacu lagi untuk melakukan perubahan perilaku ya. Itu bisa banyak aktivitas pendidikan gizi yang bisa dilakukan, bisa pujian dengan cara verbal, bisa juga memberikan hadiah. Sebenarnya ini hampir sama ya dengan tadi meningkatkan self efficacy, cuman kadang kita beda terms aja sih ya. Jadi saya harap teman-teman nggak banyak bingung gitu ya, selama ada salah satu reinforcement atau self efficacy itu sebenarnya bisa saling menggantikan, tergantung teori perubahan perilaku apa sih yang kita gunakan gitu. Kadang kita pakai term self efficacy, tapi sebenarnya kalau pada implementasinya gitu ya, diimplementasikan dalam bentuk aktivitas pendidikan gizi, dua-duanya hampir sama. Yang self efficacy tadi kan juga ini ya, untuk memberikan feedback terhadap performance. Nah, ini kan juga sebenarnya kasih sesuatu yang bisa meningkatkan kepedean mereka ya. Diberikan hadiah, diberikan achievement, diberikan award dan lain sebagainya kan. Jadi hampir sama, tergantung teori perubahan perilaku apa yang digunakan. Kemudian self regulation untuk mediator self regulation ini biasa ditemukan pada transtheoretical model, theory of planned behavior, dan juga social cognitive theory. Untuk self regulation, strategi yang bisa digunakan itu adalah memperkuat regulasi diri gitu. Jadi bagaimana supaya audiens kita itu bisa lebih kuat untuk mengontrol dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi ada self influence atau self control itu. Intinya itu. Jadi supaya tetap bisa melakukan perubahan perilaku yang sudah dilakukan. Kalau di transtheoretical model itu biasanya disebutkan atau istilahnya bukan self regulation, biasanya istilahnya adalah counter conditioning, reward management atau stimulus control. Ya, jadi strategi-strategi yang bisa digunakan ini bisa mengontrol lingkungan gitu ya. Kemudian bagaimana punya coping strategi tertentu gitu ya, goal maintenance dan juga self monitoring. Sedangkan aktivitas pendidikan gizi yang bisa dilakukan adalah memprioritaskan goals-nya itu apa, gitu. Jadi kalau misalnya ada banyak goals itu bisa diprioritaskan dulu. Kemudian kita memberikan self monitoring forms and tips. Ini tadi bisa juga hampir mirip ya dengan salah satu mediator perubahan perilaku yang saya sebutkan sebelumnya gitu ya. Untuk monitoring itu bisa menggunakan aplikasi maupun perangkat-perangkat yang lainnya gitu ya. Kemudian bisa juga diajarkan mindful eating. Jadi mindful eating itu memang salah satu semacam sekarang itu pendekatan di mana proses makan itu memang benar-benar harus mindful. Artinya kayak harus tidak hanya makan itu untuk kenyang, tapi juga untuk istilahnya itu untuk menyegarkan jiwa raga gitu ya. Jadi kayak makan itu nggak cuma kenyang gitu, tapi juga ada kepuasan tersendiri di situ. Itu namanya mindful eating yang biasanya diterjemahkan dengan perilaku makan yang santai, kemudian nggak ada main HP, nggak ada nonton TV gitu. Jadi benar-benar terfokus untuk kegiatan makan dan menikmati makanan. Gitu. Bisa juga dengan aktivitas pendidikan yang lain gitu ya. Misalnya berdiskusi terkait dengan coping strategi gitu ya. Jadi kayak misalnya ketika kita melakukan perubahan perilaku itu kan kadang kita terganggu dengan lingkungan. Kayak misalnya, saya mau supaya saya itu tidak makin obesitas. Tapi lingkungan saya itu mendukung untuk saya itu menjadi obesitas. Kayak misalnya banyak orang jualan, kemudian sekarang kemudahan untuk order makanan online gitu. Nah, ketika kita ingin menggunakan mediator perubahan perilaku yang self regulation ini, maka kita bisa membantu audiens kita untuk menghilangkan atau punya coping strategi gitu ya, punya cara-cara tertentu supaya itu tadi lingkungannya tidak sampai mengganggu proses penurunan berat badan dia gitu, atau proses mengurangi bahan-bahan makanan yang bisa menyebabkan dia semakin obesitas. Ya, jadi kayak gimana sih supaya nggak gampang order online, ya coba di-uninstall aja, misalnya kayak gitu. Jadi lebih banyak diskusi, bisa juga brainstorming, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian mediator perubahan perilaku selanjutnya itu ada social support.
Social support ini biasanya memang strategi yang digunakan lebih banyak melibatkan kelompok-kelompok sosial atau komunitas-komunitas tertentu, gitu ya. Ini bisa kita temukan pada teori transtheoretical model dan juga teori of planned behavior. Maka aktivitas pendidikan gizinya supaya bisa meningkatkan social support itu dengan membentuk kelompok tertentu gitu ya. Kayak misalnya sekarang itu untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif itu di beberapa daerah sudah memiliki KPASI, kelompok pendukung ASI. Nah, itu juga sebenarnya salah satu upaya untuk meningkatkan social support. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang pendidikan gizinya itu untuk meningkatkan social support, teman-teman bisa menggandeng beberapa komunitas tertentu yang memang concern terhadap isu gizi tertentu gitu. Jadi saya sebutkan hanya salah satunya. Kemudian bisa juga untuk social support ini menggunakan aktivitas pendidikan gizi berupa body system. Body system itu kayak ada satu pendidikan gizi itu untuk meningkatkan social support. Mereka membuat pendidikan gizi di mana di suatu komunitas gitu ya, kalau nggak salah waktu itu siswa SMA, mereka di pair. Jadi di pair dua-dua gitu ya, yang itu body support. Jadi kayak misalnya saya sama si B gitu ya. Si B ini body saya. Jadi kalau misalnya si B itu agak meleng sedikit dari misalnya dia nggak makan sayur dan buah gitu ya. Nah, saya ini mengingatkan. Sebaliknya kalau misalnya saya meleng sedikit mengkonsumsi makanan-makanan yang dianggap tidak sehat, dia akan mengingatkan saya gitu. Itu contoh body system yang bisa juga digunakan sebagai implementasi dari strategi untuk meningkatkan social support. Terakhir ada cues to action, ini kita lihat di health belief model, ya, maka strateginya yang memprovide cues to action-nya. Aktivitas pendidikan gizi yang bisa dilakukan itu bisa menggunakan billboards, bisa menggunakan grocery bags, jadi ya, kemudian bisa juga menggunakan pesan-pesan lain yang bisa menjangkau lebih banyak audiens, ya, artikel dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini kayak memberikan apa ya, motivasi, tapi motivasinya itu dalam bentuk barang. Gitu. Jadi kayak misalnya nih di misalnya pendidikan gizinya itu terkait untuk mengurangi obesitas misalnya ya, mengurangi makanan-makanan yang menyebabkan obesitas. Kemudian dikasih magnet kulkas, di mana magnet kulkas itu isinya mengingatkan berapa sih konsumsi gula maksimal sehari, misalnya kayak gitu. Ya, jadi penerjemahannya ini bisa banyak sekali, intinya aktivitas pendidikan gizinya itu bagaimana kita bisa memprovide ya suatu hal supaya orang tersebut itu ingat atau cues to action. Jadi kayak ada dorongan untuk melakukan perilaku tertentu seperti itu. Jadi bisa dalam banyak hal gitu penerjemahannya. Grocery bag itu juga bisa kayak dikasih tas belanja supaya mereka lebih banyak belanja makanan-makanan segar dibandingkan makan makanan jadi di luar rumah atau makanan kaleng misalnya. Saya tujuan pendidikan gizi kita bertujuan untuk menurunkan konsumsi proses food misalnya kayak gitu. Jadi diberikan grocery bag supaya mereka itu kan cues to action. Jadi membantu mereka untuk bisa beraksi lebih banyak berbelanja makanan-makanan segar. Contohnya seperti itu. Jadi memang aktivitas pendidikan gizi itu tidak terbatas pada satu dimensi gitu ya. Harapan saya teman-teman bisa sangat kreatif, berpikir out of the box gitu ya untuk bisa memikirkan lewat celah mana sih aktivitas pendidikan gizi ini kita lakukan. Tentunya aktivitas pendidikan gizi itu juga harus sesuai dengan mediator perubahan perilaku yang kita gunakan, kemudian nanti objektifnya itu biasanya juga harusnya sesuai gitu ya, nggak biasanya harus sesuai gitu. Jadi antara objektif, kemudian teori perubahan perilakunya, dan aktivitas pendidikan gizinya semuanya itu nyambung. Jadi bisa ditarik benang merahnya apa sih. Gitu. Oke, dan ini adalah contoh ya, saya akan kasih beberapa contoh. Nah ini tapi mungkin nanti teman-teman kalau misalnya ada yang ingin mendalami bisa dibaca lebih detail lagi ya. Ini saya menjelaskan sekilas.
Ini ada satu pendidikan gizi, di mana pendidikan gizi tersebut menggunakan teori perubahan perilaku, yaitu Trans-Theoretical Model atau Stage of Change. Itu sama ya, hanya beda-beda terms aja. Nah, di TTM atau Trans-Theoretical Model itu kan ada beberapa mediator perubahan perilaku ya. Ada consciousness raising, ini masih di pre-kontemplasi. Kemudian ada dramatic relief, kemudian ada environmental evaluation, ini juga sama, masih di pre-kontemplasi. Self-evaluation dan self-liberation itu ada di kontemplasi. Kemudian helping relationship, counter conditioning itu ada di fase action, preparation to action atau action, kemudian reinforcement, reward, stimulus control, dan social liberation itu sudah di maintenance. Untuk social liberation bahkan bisa dilakukan di semua tahapan dari pre-kontemplasi sampai maintenance gitu ya. Nah, ini deskripsi singkat perubahan apa sih yang ingin kita capai. Yang pertama di consciousness raising, ini bisa meningkatkan awareness ya terhadap penyebab dari suatu masalah gizi, kemudian konsekuensi dari suatu masalah gizi ya. Kemudian seeking new information about healthy behavior, di mana supaya individu itu juga bisa mencari informasi terkait dengan perilaku yang sehat itu seperti apa gitu ya. Supaya apa? Supaya konsekuensi kesehatan tadi itu bisa dicegah. Maka strategi intervensinya adalah meningkatkan awareness ya dengan self assessment. Kemudian self assessment-nya diberikan feedback ya. Kemudian mereka juga membuat kampanye media ya, nggak bisa melalui sosial media atau melalui yang ini tidak disebutkan secara rinci sih, tapi sebenarnya bisa kita kembangkan medianya seperti apa. Kemudian dramatic relief, ini masih di pre-kontemplasi ke kontemplasi, itu bisa dengan personalizing risk, jadi mereka menggunakan beberapa strategi ya, personal testimony, ya ini tadi saya sebutkan juga salah satunya, karena kalau personal testimonies itu kan memang lebih bisa meningkatkan emosional dia ya, emosional audiens kita gitu ya, karena kan memang itu ada loh kenyataannya orang yang misalnya nih tadi nggak makan sayur dan buah terus dia kena kanker gitu misalnya, itu kan bisa meningkatkan apa ya, secara emosi bisa kayak semakin oh bener ya ternyata nggak makan sayur dan buah itu memang bisa menyebabkan kanker dan sebagainya gitu. Jadi itu yang ingin kita tingkatkan. Bisa juga menggunakan role play atau trigger film-film yang triggering. Tapi film-film yang triggering rasanya kalau yang bahasa Indonesia masih agak nggak banyak ya. Bisa juga menggunakan kampanye-kampanye melalui media yang memang lebih menekankan feelings atau perasaan. Kemudian evaluasi lingkungan, ini strategi intervensi yang digunakan itu bisa training empathy, gitu ya, atau bisa juga dengan strategi misalnya untuk meningkatkan perilaku mereka, atau bisa juga dengan strategi menunjukkan bagaimana perilaku mereka itu bisa mengubah orang lain atau berdampak pada orang lain. Ini sebenarnya kalau environmental evaluation sama emotional arousal ini di masa COVID-19 ini bisa sangat terpakai ya, karena kayak sekarang kan kita juga bisa menjadi super spreader atau bisa menyebarkan virus ke yang lainnya itu. Jadi kayak ini bisa jadi satu pendekatan supaya orang-orang itu lebih patuh lagi terhadap protokol kesehatan, lebih patuh untuk mengkonsumsi makanan bergizi gitu supaya dia juga nggak menjadi sumber penularan bagi yang lainnya. Intinya kayak gitu. Jadi kayak bisa lebih empati ke sekitarnya gitu ya. Itu contohnya. Nah, mungkin teman-teman kemudian bertanya, ketika kita ini Bu, ketika kita melakukan perubahan ingin uh, menggunakan Trans-Theoretical Model, kemudian misalnya komunitasnya masih di fase pre-kontemplasi, apakah proses perubahan perilaku antara consciousness raising, kemudian emotional arousal, dramatic relief, dan environmental evolution itu harus dilakukan semua? Jawabannya tidak ya. Jadi tergantung dari tujuannya aja, tergantung dari objektifnya gitu. Kalau misalnya Anda hanya mengambil satu mediator perubahan perilaku ya nggak masalah gitu. Kalau menurut saya justru lebih baik mengambil satu metode, satu mediator perubahan perilaku, tapi fokus membentuk aktivitas pendidikan gizi yang sesuai sehingga objektifnya itu bisa tercapai.
Seperti itu. Karena kalau misalnya kita pakai banyak mediator perubahan perilaku itu kayak malah bingung gitu. Ini mana, ini yang mana, itu yang mana, kayak gitu ya. Jadi malah bingung. Jadi mungkin untuk tahap latihan bisa menggunakan 1 atau 2 mediator perubahan perilaku. Kemudian teman-teman fokus mengembangkan di eh, strategi aktivitasnya. Gitu. Kira-kira aktivitas seperti apa yang mau digunakan. Gitu ya. Kemudian untuk fase kontemplasi ke preparation, ke action, proses perubahan perilakunya itu bisa melewati self re-evaluation, self liberation dan juga helping relationship ya. Untuk self re-evaluation ini bisa menggunakan strategi-strategi misalnya assisting individuals to clarify their values. Jadi membantu audiens kita untuk benar-benar mencari tahu sebenarnya apa sih yang penting untuk mereka gitu. Perlu nggak sih untuk melakukan perubahan perilaku gitu ya. Jadi ini untuk semakin menyadarkan mereka bahwa oh iya ya saya perlu melakukan perubahan perilaku. Gitu. Kemudian untuk self liberation ini juga hampir sama ya sebenarnya bagaimana sih meningkatkan kepercayaan mereka supaya mereka itu merasa mampu untuk melakukan perubahan perilaku. Strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan self liberation itu bisa digunakan teknik-teknik untuk meningkatkan komitmen dari audiens. Contohnya misalnya menggunakan kontrak atau janji-janji tertentu gitu ya dan lain sebagainya. Helping relationship ini merupakan proses perubahan perilaku dari action to maintenance. Salah ya tadi bukan C to prep to A, tapi lebih ke arah action to maintenance. Begitu juga counter conditioning. Kalau helping relationship sama counter conditioning memang strateginya itu lebih banyak untuk meningkatkan social support sama tadi cari coping strategis ya atau cari alternatif-alternatif supaya mereka itu tetap bisa menjalankan perubahan perilaku yang sudah dijalankan. Seperti itu. Jadi kayak misalnya counter conditioning itu cari kegiatan yang bisa menggantikan hal-hal buruk sebelumnya gitu kayak misalnya kita melakukan pendidikan gizi pada individu atau pada kelompok yang susah untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, dia sudah melakukan aktivitas fisik gitu ya, tapi banyak godaan kayak misalnya HP ya kan untuk rebahan main HP atau misalnya drama Korea misalnya untuk nonton. Nah, ini kita harus cari alternatifnya gitu ya, supaya mereka itu tetap bisa melakukan aktivitas fisik yang mereka jalankan gitu. Jadi kayak ngasih alternatif-alternatif kegiatan gitu lah. Misalnya oh nonton drama Korea sambil sepedahan misalnya atau sambil jalan di tempat atau sambil main yoga misalnya kayak gitu. Ya itu hanya contoh-contoh saja supaya teman-teman bisa punya gambaran ya. Kemudian untuk fase maintenance itu memang lebih banyak ke arah reinforcement ya. Jadi kayak istilahnya lebih memotivasi mereka, memberikan reward, memberikan pujian, atau memberikan stimulus-stimulus lain, kayak misalnya memberikan penambahan skill dan lain sebagainya, supaya mereka tetap bisa memaintain perubahan perilaku yang telah mereka lakukan. Ya, bisa memberikan instruksi tertentu, guideline-guideline tertentu, gitu ya, bisa memberikan juga reminder-reminder melalui hal-hal yang mereka sering lihat. Kalau ini remindernya di magnet kulkas. Saya nggak tahu ya kenapa kok ini contohnya magnet kulkas. Mungkin di sana umum kali ya pakai magnet kulkas. Nah ini sebenarnya gini, teman-teman bisa mengidentifikasi ya. Inilah saya bilang penting banget untuk mengenal audiens. Karena dengan mengenal audiens itu kita juga bisa menentukan aktivitas atau strategi implementasi yang tepat itu seperti apa. Kayak oh misalnya memang mereka suka nih konsumsi magnet kulkas, ya kita kasih pesan gizi di magnet kulkas itu gitu. Atau misalnya kalau pada anak-anak nih, kalau pada anak-anak itu pasti dia suka misalnya pakai tas, ya kita kasih pesan gizi di tas. Atau misalnya mereka suka minum, kita kasih gelas-gelas yang isinya itu ada pesan-pesan gizinya kayak gitu. Apa ya? Kayak hal-hal yang dekat dengan audiens kita gitu, barang-barang yang dekat dengan audiens kita itu kita kasih pesan-pesan bergizi itu kan juga sebagai stimulus untuk mereka tetap melakukan perilaku yang sudah baik kayak gitu.
Ada satu contoh lagi kayaknya, ya ini contoh eh, implementasi edukasi gizi ini pakai teori yang beda ya. Kalau tadi transtheoretical model, ini pakai teori of blend behavior. Kalau teori of blend behavior itu kan yang penting adalah untuk perilaku tertentu, yang penting itu kan ada niat. Jadi kalau dia sudah ada niat, itu perubahan perilakunya itu bisa lebih mudah untuk dilakukan. Nah, niat ini dibentuk dari apa? Niat dibentuk dari sikap, kemudian norma subjektif, dan perceived behavioral control atau kontrol terhadap perilaku. Maka untuk meningkatkan sikap, norma subjektif, dan perceived behavioral control, mereka melakukan ini, yang saya lingkarin merah ini adalah strategi atau aktivitas yang dilakukan dalam pendidikan gizinya gitu. Jadi mereka melakukan brainstorming untuk meningkatkan behavioral beliefs, artinya meningkatkan kepercayaan mereka bahwa menggunakan kondom itu memang suatu hal yang baik gitu ya. Supaya untuk mencegah unwanted pregnancy misalnya dan lain sebagainya, untuk mencegah sensual transmitted disease dan lain sebagainya. Jadi lebih menggunakan brainstorming. Kemudian untuk outcome evaluation ya, tadi contoh untuk outcome evaluation itu kan apa sih manfaat gitu ya, manfaat yang mereka expect, yang mereka harapkan dari penggunaan kondom gitu ya. Mereka menggunakan diskusi terkait dengan positive outcomes. Ya, ini diskusi-diskusi ini juga bisa dilakukan. Kemudian untuk meningkatkan norma subjektif itu ada kepercayaan yang sifatnya normatif sama ada motivation to comply. Untuk meningkatkan normative belief, kepercayaan normatif, mereka melakukan role play. Untuk motivation to comply, mereka melakukan diskusi lagi ya supaya mereka termotivasi juga untuk patuh menggunakan kondom. Kemudian untuk control belief dan perceived power, di mana ini meningkatkan perceived behavioral control, mereka tetap menggunakan diskusi, ya. Kira-kira faktor-faktor apa sih yang bisa memfasilitasi penggunaan kondom gitu ya, kayak kira-kira ya misalnya faktor apa sih yang bisa ini bisa jadi bahan diskusi gitu ya. Jadi dari bahan diskusi itu kita bisa merangkum beberapa hal yang memfasilitasi audiens kita untuk supaya mereka lebih percaya lagi untuk menggunakan kondom. Terakhir untuk perceived power itu menggunakan small steps ya. Small steps ini sebenarnya hampir sama dengan goal setting gitu ya. Ini kayak bikin step-step kecil gitu ya terkait dengan penggunaan kondom, kayak misalnya dari 5 kali berhubungan, kemudian semuanya nggak pakai kondom, small step-nya 1 kali pakai kondom, misalnya seperti itu ya. Itu hanya sedikit contoh. Sorry, contohnya sebenarnya agak melenceng ya dari gizi, tapi sebenarnya masih berkaitan dengan kesehatan, which karena saya belum menemukan yang lengkap banget seperti ini terkait yang benar-benar kaitannya dengan gizi. Harapan saya nanti teman-teman bisa buat ya, walaupun nggak harus utuh seperti ini sih, karena ini kenapa utuh? Karena ini memang satu teori perubahan perilaku kan, Kak. Yang tadi saya bilang, ini teman-teman hanya butuh mengimplementasikan 1 atau 2 saja dari teori perubahan perilaku yang dipilih. Oke. Next. Next, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan effective learning retention rate. Apa sih yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini itu adalah gini, yang ingin saya tekankan adalah bahwa penerimaan seseorang terhadap beberapa aktivitas pendidikan gizi itu bisa berbeda-beda, ya. Misalnya berdasarkan the learning pyramid ini, 10% mereka hanya akan mengingat apa yang mereka baca. Jadi kalau kita hanya memberikan bahan atau aktivitas pendidikan gizi yang membutuhkan mereka untuk membaca, maka kita cuma bisa ekspektasi 10% saja yang diingat. Kemudian meningkat menjadi 20% kalau mereka mendengarkan. Jadi ini kalau misalnya hanya diskusi atau hanya ceramah gitu ya, atau kayak yang saya lakukan sekarang, yang kalian hanya mendengarkan, mungkin hanya 20%. Tapi kalau mereka melihat, itu jadi 30%. Kalau mereka mendengarkan dan melihat,
mungkin di video ini ya, kalian kan mendengarkan saya dan melihat saya di video ini, itu bisa mengingat sampai 50%. Kemudian akan naik lagi menjadi 70% kalau audiens itu juga menuliskan ya dan mengatakan apa yang mereka dapatkan, dan paling tinggi gitu ya 90% kalau mereka melakukan. Itu jadi memang kenapa sih saya bilang kalau aktivitas pendidikan gizi itu sebisa mungkin yang hands on activity atau aktivitas-aktivitas yang melibatkan audiens kita gitu ya, karena mereka melakukan sesuatu gitu. Dimana ketika mereka melakukan sesuatu, harapannya mereka mengingat apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa lebih paham apa sih ekspektasi dari pendidikan gizi yang kita lakukan. Seperti itu gitu ya. Jadi beberapa aktivitas yang tadi sudah saya jelaskan agak panjang gitu ya, itu bisa dibuat menjadi aktivitas-aktivitas yang bergerak gitu, yang melibatkan audiens juga gitu. Tujuannya apa? Tujuannya memang proses pembelajaran yang coba kita transferkan dari edukator gizi ke audiens itu bisa lebih tinggi gitu ya, nggak hanya 10-30%, tapi mungkin bisa di atas 50%. Seperti itu. Oke. Masih semangat ya untuk mendengarkan. Selanjutnya kita masuk ke materi pendekatan strategi implementasi. Jadi kalau dibagi berdasarkan tipenya, strategi implementasi itu ada 2 tipe. Yang pertama adalah teacher center learning, yang kedua adalah student center learning. Untuk teacher center learning contohnya ini ada lecturing ya, atau ceramah, kemudian demonstration, ini juga teacher center learning. Kemudian ada Q&A itu tanya jawab. Sedangkan student centered learning itu ada discussion, diskusi, ada brainstorming, ada eksperimen, dan ada simulasi gitu. Jadi intinya apa sih yang membedakan ini? Yang membedakan di sini adalah siapa sih yang menjadi aktor utamanya gitu ya. Jadi kalau aktor utamanya itu adalah students-nya, maka itu dikatakan student centered learning. Tapi yang kalau misalnya yang jadi spotlight, menjadi aktornya itu edukator gizinya, maka memang itu lebih banyak adalah teacher center learning. Itu dua-duanya nanti akan punya keunggulan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada learning methods atau metode. Oh, ini adalah penjabaran dari learning methods ya. Jadi ada 5, ada lecture, ada demo, ada brainstorming, diskusi, dan juga debate. Kalau ceramah itu cukup jelas ya, ceramah gitu, kita menjelaskan sesuatu, mendeliver atau menyampaikan suatu informasi di mana edukator itu menyampaikan presentasi secara oral ya menyampaikan dengan kata-kata ya seperti ini secara oral terkait dengan materi gizi tertentu kepada audiens. Untuk demo, nah demo ini menunjukkan sesuatu. Jadi mendemokan atau mempertontonkan sesuatu kepada partisipan, kepada audiens supaya mereka bisa mendengar dan harapannya mereka bisa mencontohkan apa yang kita demokan. Kemudian ada brainstorming. Brainstorming ini suatu metode untuk collecting ideas. Jadi untuk mengumpulkan ide-ide dari audiens, mengumpulkan opini dari audiens juga yang berkaitan dengan isu-isu tertentu. Kemudian ada diskusi. Diskusi ini sebenarnya hampir sama ya dengan brainstorming, tetapi diskusi ini biasanya nggak sistematis brainstorming seperti. Jadi kalau diskusi itu ya mengalir aja gitu apa yang didiskusikan. Kemudian debate, ini debat biasa ya, debat seperti pada umumnya. Debat ini ternyata juga menjadi salah satu learning methods yang bisa digunakan dalam sesi atau dalam aktivitas pendidikan gizi tertentu. Oke. Yang pertama, metode pertama yang akan kita pelajari yaitu ceramah atau lecture, di mana kemampuan yang bisa didapat audiens itu adalah mengetahui dan memahami. Ini kalau balik lagi ke materi CAP ya, kognitif, afektif, sama psikomotor, mungkin ini memang hanya di level C2, A2 gitu ya. Jadi mungkin hanya di level-level sampai mengetahui dan memahami. Apa yang dilakukan audiens biasanya hanya mendengarkan apa yang disampaikan, tetapi mereka juga bisa merekam
baik melalui catatan maupun rekaman audiovisual. Yang dilakukan edukator ya memberikan edukasi, memberikan informasi melalui presentasi lisan terkait fakta-fakta tertentu kepada audiens. Kemudian ada beberapa tipe metode ceramah. Yang pertama ada formal oral essay. Ini yang biasanya paling sering dilakukan ya. Formal oral essay ini memang di mana menyajikan informasi yang dapat mendukung sebuah kesimpulan. Tujuannya meyakinkan audiens untuk bisa membangun keyakinan dan perasaan emosional sehingga tujuan bisa tercapai. Kemudian ada expository lecture, di mana edukator melakukan sebagian besar pembicaraan dan hanya sesekali memberi pertanyaan kepada peserta atau kepada audiens. Provocative lecture ini lebih ke arah memprovokasi peserta agar menyetujui output yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan gizi sebenarnya jarang ya kita lakukan yang provocative lecture ini karena ya memang perubahan perilaku yang berkaitan dengan gizi bukan sesuatu yang sifatnya itu bisa provoke audience gitu. Kemudian ada lecture discussion. Ini kalau lecture discussion ini emang sebenarnya gabungan antara metode ceramah dan metode diskusi di mana edukator lebih banyak mendorong peserta untuk berkomentar ya daripada mengajukan pertanyaan. Jadi berkomentar terhadap apa yang disampaikan oleh lecture-nya ini tadi. Kemudian ada lecture recitation di mana edukator mempersilakan peserta untuk menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi sebelumnya sudah dikasih materi, kemudian di sesi lecturing itu audiensnya diminta untuk menjelaskan apa sih yang mereka tangkap, apa yang mereka pahami, dan lain sebagainya. Terakhir ada lecture laboratory, ini adalah edukator menyampaikan informasi singkat, yang selanjutnya akan melakukan pengamatan, eksperimen, atau karya-karya yang lainnya. Ini juga hampir jarang sih dilakukan. Yang paling banyak memang yang nomor 1 atau yang nomor 2 ya. Berikut adalah kerangka untuk metode ceramah atau lecture. Yang pertama tentu ada opening ya, memberikan salam, kemudian coba untuk mengurangi rasa nervous kita sebagai edukator. Kemudian jangan lupa untuk mencuri perhatian audiens ya dan sedikit memberikan overview. Dalam konteks pendidikan gizi memang penting banget sih untuk mencuri perhatian dari audiens kita gitu ya. Itu bisa dilakukan dengan banyak hal ya. Bisa dengan misalnya ngasih pantun gitu ya supaya mereka tertarik, atau misalnya kasih pernyataan-pernyataan yang membuat mereka akhirnya menyadari, oh ya saya harus mendengarkan nih ibu ini atau bapak ini gitu. Jadi bisa dilakukan dengan beberapa hal karena memang kalau kita tidak mendapatkan perhatian audiens gitu ya sejak awal ya kayak semacam sia-sia gitu ya ketika kita menyampaikan hal pentingnya nanti di poin yang kedua itu. Jadi sebisa mungkin teman-teman dalam tanda kutip ahli gitu ya mencuri perhatian mereka. Bisa dengan banyak hal. Bisa juga dengan misalnya kegiatan-kegiatan yang kayak misalnya kalau saya bilang halo, Anda bilang hai, kayak gitu-gitu loh. Ya, jadi kayak semacam ice breaking sebenarnya. Itu bisa teman-teman latih nanti ketika sudah banyak berada di lapangan. Kemudian setelah melakukan opening, menyampaikan main point, ada beberapa hal yang perlu disampaikan ketika menyampaikan main point ya. Yang pertama fleksibel, artinya jangan terpaku banget sama materi yang harus disampaikan. Kadang-kadang ya fleksibel, kalau misalnya tiba-tiba ada yang berkomentar atau tiba-tiba ada yang nanya, kita bisa lebih fleksibel gitu ya. Karena kan ada sih beberapa kadang ketika melakukan pendidikan di situ benar-benar nggak mau dipotong di tengah gitu. Padahal ya nggak bisa seperti itu gitu kan. Kita audiens pada khususnya kan kadang mereka suka tiba-tiba nanya ketika kita menjelaskan. Itu nggak apa-apa. Kita mesti fleksibel ya untuk mau menjawab pertanyaan dari audiens. Kemudian jangan lupa juga untuk determine key points atau konsep. Ya, jadi tentukan sebenarnya key points-nya itu apa sih yang ingin disampaikan. Itu bisa disampaikan di awal, kemudian nanti di akhir juga bisa di closing, key konsepnya muncul lagi. Kemudian organize, ini sangat penting ya, mengorganize materi yang ingin disampaikan. Itu ya, biasanya untuk supaya bisa mengorganize materi itu sebelum teman-teman bikin materi pendidikan gizi, bikin dulu layout-nya. Nah, jadi bikin layout dulu, misalnya topik 1 apa, topik 2 apa, kemudian dievaluasi.
ini udah pas belum ya susunannya, udah terorganisir belum ya, kayak gitu. Jadi itu teman-teman bisa menilai sendiri apakah materi yang disampaikan sudah terorganisir dengan baik atau belum. Kemudian memberi summary atau kesimpulan. Kemudian bisa juga di bagian main point ini teman-teman melakukan pengecekan terhadap memori atau daya ingat dari audiens ya. Biasanya ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan ringan sih, kayak masih ingat nggak tadi saya bilang apa gitu-gitu. Kemudian menggunakan contoh-contoh. Ya ini hampir sering juga saya lakukan memberikan contoh-contoh karena memang tidak kita pungkiri terkadang ketika kita melakukan edukasi terkait gizi dan makanan itu banyak bahasa-bahasa saintifik yang digunakan gitu. Jadi bagaimana ketika kita menghadapi masyarakat awam, terutama ya, apalagi yang pendidikannya masih bisa dibilang middle to low education, kita harus banyak memberikan contoh yang lebih mudah untuk dipahami. Kemudian break sesekali, ini juga boleh dilakukan. Terakhir, di sesi closing itu memberikan lagi intinya itu apa sih dari apa yang Anda sampaikan di main point gitu ya. Kemudian bisa juga melakukan pengulangan apabila memang dirasa audiens itu belum terlalu paham. Bisa diberikan juga contoh-contoh yang baru ya. Kemudian kasih kesempatan responden atau audiens untuk tanya gitu ya. Kemudian kita menjawab, itu akan lebih meningkatkan gairah audiens sih kalau misalnya diberikan waktu untuk tanya jawab ya. Kemudian mungkin juga bisa diberikan quote-quote atau diberikan apa ya kayak pesan-pesan singkat supaya memprovokasi atau meningkatkan motivasi mereka untuk melakukan perubahan perilaku. Nah, ini wrap up dari metode ceramah. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah intensi. Ya, jadi intensi untuk melakukan ceramah itu apa sih gitu ya. Ini berkaitan dengan objektif sih. Jadi maksudnya itu intention itu ya intentionnya harus sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Kemudian bagaimana mentransmisikan pesan, ya, bagaimana menyampaikan pesan tentunya dengan cara-cara yang menarik, dengan cara-cara yang tidak menghakimi dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana reception information, bagaimana kita mengolah informasi yang kita berikan supaya mudah dipahami, dan yang terakhir juga outputnya itu juga perlu kita nilai. Karena menilai output ini kan untuk memastikan audiens kita ini memahami apa yang kita sampaikan atau tidak. Kekuatan dari metode ceramah ini merupakan metode yang efisien dan juga ekonomis, kemudian fleksibel, serbaguna, metodenya mudah dipelajari, mudah disampaikan juga oleh edukator, dan bisa kita kendalikan dengan mudah. Tetapi beberapa kelemahan yang mengikuti bisa menyebabkan audiens menjadi pasif, umpan baliknya terbatas, konsentrasi peserta bisa menurun, apalagi kalau lama ya proses edukasi gizinya gitu. Jadi memang kalau misalnya teman-teman paham bahwa oh proses edukasi ini akan lama, coba di tengah-tengahnya itu diselipkan ya semacam ice breaking atau break dan lain sebagainya ya supaya tetap bisa menjaga konsentrasi dari audiens. Kemudian pembelajaran tingkat rendah, ini maksudnya pembelajaran tingkat rendah itu berkaitan dengan tadi bahwa metode ceramah ini kan memang mereka hanya mendengarkan dan melihat kan apa yang kita sampaikan, apa yang disampaikan oleh edukator itu. Jadi mungkin tingkat mengingatnya hanya sekitar 10-30%. Kemudian kurangnya perhatian pada tingkat mengingat audiens, dan yang terakhir efektivitas sangat bergantung pada keterampilan dari edukator. Jadi kalau memang mau menggunakan metode ceramah, pastikan pendidik atau edukatornya itu punya what it takes to be an educator gitu. Jadi mereka bisa menyampaikan pesan dengan baik, kemudian informasi yang bisa mengolah informasi juga dengan baik, bisa interaktif gitu ya, bisa menarik perhatian peserta dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya adalah metode debat. Metode debat ini kemampuan yang bisa didapatkan audiens lebih banyak dibandingkan yang metode ceramah tadi ya. Jadi selain mengetahui dan memahami, mereka juga bisa membangun kepercayaan diri, terutama kepercayaan diri untuk menyampaikan apa yang dirasa sesuai gitu. Yang dilakukan audiens berpartisipasi secara aktif ya, ini sudah pasti memberikan pemikiran yang dinamis atau dynamic thinking, sedangkan yang dilakukan edukator adalah membimbing arus debat dan meluruskan, kemudian juga menyampaikan informasi sesuai dengan tujuan pendidikan gizi. Itu yang dilakukan oleh edukator.
di metode debat itu ada 2 grup, jadi kita bagi peserta pendidikan gizi menjadi 2 grup, ada grup afirmatif dan juga yang oposisi. Afirmatif ini yang setuju dengan isu gizi tertentu yang kita raise, yang kita fokuskan, dan negatif itu atau opposite berarti yang tidak setuju dengan isu gizi yang kita angkat. Itu kayak misalnya ASI eksklusif bisa menurunkan angka kejadian stunting misalnya. Terus kita minta audiens kita untuk berdebat. Jadi ada kelompok yang setuju dengan pernyataan tersebut, itu kelompok afirmatif. Satu lagi yang opposite berarti dia tidak setuju bahwa ASI eksklusif itu bisa menurunkan kejadian stunting. Itu contoh ya. Ini pola proses metode debat. Jadi dari afirmatif ini first speaker ya. Kemudian nanti akan dibales oleh leader of opposition atau first speaker dari grup opposition. Kemudian nanti dibalas lagi sama second speaker atau biasanya disebut deputy prime minister. Kemudian apa yang disampaikan oleh second speaker afirmatif akan dibalas oleh second speaker negatif. Baru kemudian ke speaker yang ketiga dibalas juga oleh speaker yang ketiga. Kemudian ada reply dan atau ada balasan lagi ya. Dan kemudian ini balas-balasan lagi gitu. Tapi biasanya ini bisa dilakukan, bisa juga tidak untuk yang reply ini. Dan bisa dilakukan oleh either first, yang second, atau yang third speaker. Ini jurinya. Ini ya penjelasan lebih dalam terkait dengan metode debat. Jadi biasanya first speaker di kelompok afirmatif, dia perkenalan dulu, kemudian menyampaikan timnya ada siapa aja, kemudian menyampaikan argumen, reason, dan bukti-bukti yang membuat mereka setuju. Misalnya bahwa ASI eksklusif itu bisa menurunkan kejadian stunting, kemudian memberikan kesimpulan. Kemudian dibalas sama kelompok negatif, ya, defensif. Ini ada defensif, jadi mereka mendinai argumen yang disampaikan oleh tim afirmatif. Kemudian menyampaikan kenapa sih mereka kok mendinai, mereka mungkin punya bukti lain gitu ya yang membuat pernyataan dari kelompok afirmatif itu tidak benar. Ya. Jadi definisinya bisa amend, reject the definition of the affirmative team. Kemudian mereka menyampaikan apa sih yang menjadi justification argument. Kemudian dibalaskan sama afirmatif, defensif lagi gitu. Bahwa yang disampaikan oleh kelompok oposisi tadi itu tidak benar. Kenapa? Karena bla 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 gitu ya. Memberikan argumen lagi dan memberikan kesimpulan. Dibalas lagi. Oh itu nggak benar, gini-gini. Menurut kami seperti ini. Bahwa nggak semua loh negara yang sudah banyak cakupan ASI eksklusifnya itu ternyata angka stuntingnya juga masih tinggi gitu. Berarti kan ada faktor lain nih, bukan ASI eksklusif, misalnya kayak gitu. Dibahas lagi nanti sama third speaker, ya, denial, kemudian summary of case, di grup negatif, denial lagi, kemudian conclusion, dan biasanya diakhiri lagi, there is no new argument. Ya, jadi sudah nggak ada lagi argumen-argumen yang baru, hanya mendinai apa yang disampaikan oleh third speaker seperti itu. Jadi ini hanya gambaran. Saya sendiri sebenarnya karena belum pernah berdebat, belum pernah melakukan debat dan belum pernah melakukan pendidikan gizi dengan metode debat ya. Ini to be honest, ini memang nggak terlalu punya gambaran sebenarnya bagaimana sih proses debat itu dilakukan. Jadi apalagi dalam konteks pendidikan gizi ya, karena kan iya kita minta audiens kita untuk berdebat itu kan juga kayak tidak semuanya kan bisa. Mungkin memang metode ini lebih cocok ketika kita misalnya punya audiens pendidikan gizi itu yang misalnya siswa SMA atau mahasiswa gitu yang istilahnya mereka punya banyak waktu untuk mencari literatur atau mencari tahu terkait dengan isu-isu tertentu seperti itu. Karena kan ya sulit juga untuk berargumen kalau misalnya tidak memiliki memiliki bekal pengetahuan yang cukup seperti itu. Tapi kalau misalnya audiens pendidikan gizi kita di kelompok yang menengah ke bawah atau misalnya dari segi literasi gizinya juga tidak terlalu baik ya, bagaimana mereka bisa berargumen kan seperti itu. Jadi memang ini kayak very specific population gitu ya. Metode debat itu memang kekuatannya sangat banyak dibandingkan dengan kekurangannya ya. Audiens bisa lebih memahami topiknya itu apa,
kemudian mereka bisa memainkan peran-peran tertentu, bisa berargumen secara dinamis, termotivasi untuk belajar lebih, ya, improve thinking power, mereka bisa berpikir kreatif, bisa melakukan self evaluation, ya, kemudian meningkatkan cara mereka berpikir lebih kritis, lebih terbuka dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan kemampuan untuk verbal skill-nya, kemampuan social skill-nya dan lain sebagainya. Jadi memang kekuatannya banyak, sedangkan kekurangannya itu meningkatkan rasa ingin menang gitu ya. Jadi kadang-kadang terbawa emosi gitu ya. Kemudian mungkin juga ada beberapa audiens atau partisipan yang lebih dominan dibandingkan yang lain gitu, sehingga kalau misalnya yang dominan hanya satu atau dua orang kan belum tentu semuanya akan punya pemahaman yang sama gitu. Seperti tadi saya bilang juga hampir jarang saya pendidikan gizi ini menggunakan metode debat. Tapi ya kalau teman-teman merasa ini metode yang cukup baik dan cocok untuk audiens saya, silakan saja digunakan. Selanjutnya ada metode brainstorming. Brainstorming ini sebenarnya ada beberapa kemampuan yang bisa didapatkan audiens, dari mulai mengekspresikan ide, tentunya juga memahami isu tertentu, kemudian bisa juga meningkatkan kepedean mereka untuk menyampaikan pendapat, kemudian menghasilkan ide-ide baru untuk pemecahan masalah gitu. Karena kadang misalnya beberapa orang itu punya masalah yang sama, tapi hanya satu orang yang punya tips bagaimana sih cara untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, dengan brainstorming ini keempat lainnya nanti bisa dapat ide kan bagaimana sih untuk memecahkan masalah tersebut gitu. Yang dilakukan audiens adalah memberikan ide atau pendapat terkait dengan topik yang didiskusikan. Kemudian yang dilakukan edukator memberikan stimulasi kepada audiens untuk bisa berkontribusi secara bebas dalam memberikan ide, ya. Tentunya masih dalam tatanan topik yang dibahas gitu. Nah, ada beberapa tipe metode brainstorming. Yang pertama ada silent brainstorming. Biasanya silent brainstorming dari namanya aja silent ya. Jadi silent brainstorming ini biasanya bisa digunakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang cukup sensitif. Kemudian biasanya jenis ini digunakan untuk mencegah terjadinya peserta yang bersifat terlalu dominan atau mencegah terjadinya perkelahian gitu ya antar peserta. Teknis dari silent brainstorming ini, kita bisa memberikan peserta kertas kecil, kemudian alat tulis juga, kemudian fasilitator mengajukan pertanyaan, nah peserta akan menuliskan gagasannya di dalam kertas kecil tersebut. Jadi kalau misalnya nanti dikumpulkan ke fasilitatornya dengan warna yang sama ya, misalnya satunya dapat putih ya semuanya dapat putih. Artinya ini untuk menghindari yang merah itu diisi ibu A, yang hijau diisi ibu B gitu. Jadi tahu siapa yang menulis di kertas yang mana, itu yang dihindari. Karena kan harapannya ini anonimus gitu. Jadi idenya ini nggak tahu dari siapa, pokoknya dari salah satu di antara mereka. Apalagi kalau isunya sensitif. Itu untuk yang silent brainstorming. Kemudian ada brainwriting. Brainwriting ini dilakukan dalam kelompok yang kecil, jadi cuma 4-8 orang. Setiap orang diberikan selembar kertas A4, diberikan pertanyaan yang berbeda-beda, kemudian diminta untuk menulis gagasannya. Setelah menulis, peserta bisa memberikan kepada peserta lain yang ada di sebelahnya. Jadi kayak brainwriting itu kayak main gitu ya. Jadi kayak ada beberapa pertanyaan tapi dijawab oleh beberapa orang yang berbeda gitu, sehingga semua peserta mendapat jatah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh fasilitator. Kemudian ada reserve brainstorming. Reserve brainstorming ini adalah suatu metode brainstorming di mana fasilitator memberikan pertanyaan yang negatif. Harapannya peserta dapat menjawab dengan hal-hal yang negatif gitu ya. Kemudian fasilitator membantu untuk mengubah gagasan tersebut ke hal yang positif. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada brainstorming pada kelompok besar, ini sekitar 15-30 orang. Ini biasanya memang kalau large brainstorming ini hampir sama kayak metode diskusi biasa ya. Jadi bagaimana mengumpulkan ide dari banyak kepala. Cuman kalau diskusi itu kan bisa tanya jawab. Audiens bisa bertanya, kemudian fasilitator menjawab. Tapi kalau brainstorming ini memang lebih banyak audiens itu ngasih jawaban. Jadi yang nanya fasilitatornya.
Itu yang membedakan antara brainstorming sama diskusi. Tapi di brainstorming pada kelompok besar ini, fasilitator juga sebisa mungkin memastikan semua peserta itu punya kesempatan menjawab yang sama, punya kesempatan yang sama juga untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Kemudian tim idea mapping ini biasanya ini hampir sama kayak silent brainstorming tadi ya, tapi bedanya ya bisa dikasih kertas yang berbeda-beda di tim idea mapping, kemudian juga gagasan-gagasan dari masing-masing peserta yang beragam itu nanti digabungkan menjadi satu peta konsep yang besar. Misalnya nih, contohnya tim idea mapping itu, misalnya kita mau audiens kita itu lebih paham terkait dengan apa sih penyebab stunting misalnya di kelompok ibu-ibu gitu ya. Maka kita lakukan tim idea mapping. Jadi kita berikan kertas yang berbeda-beda, kemudian kita minta mereka untuk menuliskan alasan-alasannya, kemudian nanti meminta audiensnya untuk menempel di papan yang besar kira-kira gimana sih prosesnya benar-benar sampai terjadi stunting. Gitu. Jadi nanti mereka punya gambaran yang utuh terkait informasi apa sih yang menyebabkan stunting. Ini bisa digunakan kalau mediator perubahan perilakunya itu semacam yang tadi untuk meningkatkan awareness mereka, ya, atau misalnya outcome expectation dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan tim idea mapping ini. Kemudian ada nominal group teknik. Teknik ini adalah teknik lanjutan dari silent brainstorming. Jadi setelah peserta menuliskan ide mereka di kertas kecil dengan warna yang sama, fasilitator minta peserta untuk mencatat gagasan di sebuah flip chart ya atau papan yang besar. Terus akan dilakukan diskusi kelompok untuk meminta peserta menjelaskan kembali maksud dari gagasannya, menjawab pertanyaan atau memberikan saran lebih lanjut. Oke. Jadi untuk metode brainstorming ada kekurangan dan kelebihannya juga. Ini belum saya ubah, ini harusnya brainstorming. Kekuatannya ini cukup efektif untuk meningkatkan tingkat partisipasi audiens, juga untuk mengenerate ide-ide yang baru gitu ya, membuat peserta itu ikut andil dalam proses pendidikan gizi, which is good karena itu salah satu hands-on activity yang bagus juga ya. Kemudian bisa mengencourage peserta untuk melakukan creative thinking atau berpikir secara kreatif dan lain sebagainya. Tapi weakness-nya biasanya ada kekurangannya berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan lebih panjang ya. Untuk brainstorming itu waktunya butuh lebih panjang, kemudian memastikan peserta itu tidak akan berdebat terkait satu ide tertentu gitu ya. Jadi memastikan juga mereka itu tetap berkolaborasi dalam mengenerate satu idea ya. Kemudian ada beberapa kadang partisipan yang juga pasif ya, sehingga tidak bisa tidak merasa involved dalam program brainstorming ya. Kemudian peran fasilitator juga sangat penting di sini supaya audiens itu semuanya yakin untuk menjawab. Pastikan mereka itu tidak terpengaruh oleh hal-hal lain dalam menjawab dan lain sebagainya. Gitu. Tapi menurut saya sendiri secara umum brainstorming ini salah satu metode yang cukup baik gitu ya, cukup bisa diterapkan dalam proses edukasi gizi. Kemudian keempat ada metode diskusi. Jadi metode diskusi di sini kemampuan yang didapatkan audiens itu untuk memahami dan juga berpartisipasi aktif. Audiens menyampaikan pendapat tanpa perdebatan dan argumentasi gitu ya. Jadi fasilitator itu sebisa mungkin dalam diskusi menghindari yang namanya argumentasi maupun perdebatan. Mereka harus tetap menyampaikan apa yang dirasa sesuai dengan topik yang dibahas pada sesi pendidikan gizi. Fasilitator mengungkapkan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka tidak ketahui, dan juga menyampaikan apa sih yang ingin diketahui oleh audiens dengan cara yang santun, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya sesuatu, ya harus dijawab dengan cara-cara atau dengan jawaban-jawaban yang memang sesuai. Apabila dalam suatu diskusi memang dirasa fasilitator atau edukator ini tidak bisa menjawab dengan tepat,
maka metode diskusi ini bisa di-blend sebenarnya dengan metode brainstorming. Jadi misalnya cari jawaban dari sesama peserta. Itu bisa juga seperti itu. Step diskusi yang pertama adalah menyampaikan tujuan dan mengatur settingnya seperti apa. Kemudian mengarahkan diskusi, ya. Misalnya basic rules-nya itu seperti apa. Kemudian bertanya initial question. Biasanya initial question itu ya pertanyaan apa ya? Pertanyaan yang mencetuskan argumen-argumen dari peserta, gitu ya. Kemudian tahap selanjutnya menyelenggarakan diskusi. Di tahap keempat mengakhiri diskusi dengan merangkum dan menyampaikan hasil kesimpulan, dan tahap kelima melakukan tanya jawab singkat dengan proses diskusi kepada peserta. Ini tahapan dari diskusi. Kemudian apa sih tugas dari fasilitator diskusi? Yang pertama, fasilitator harus bisa menjaga keseimbangan antara mengontrol alur diskusi kelompok dengan membebaskan peserta kelompok untuk mengemukakan pendapatnya. Gitu. Jadi istilahnya menjaga supaya alur diskusinya itu nggak ke kanan ke kiri, tapi tetap lurus sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Karena memang terkadang banyak juga sih sesi diskusi yang agak melenceng gitu ya. Kadang-kadang nggak apa-apa sih agak melenceng dikit, tapi kita sebagai fasilitator tetap harus bisa mengembalikan ke alur yang benar. Gitu. Peran fasilitator ada pengajuan pertanyaan tadi ya, initial questions tadi, kemudian menghadirkan masalah, melakukan klarifikasi atau meminta peserta untuk mengklarifikasi gagasan yang diajukan. Itu boleh kalau misalnya memang dirasa belum jelas. Fasilitator juga memastikan setiap peserta mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi, mengatur, meringkas, dan mendiskusikan sesi, kemudian bisa memahami jika ada peserta yang tidak setuju dengan kesimpulan diskusi dan harus menerima ide-ide baru yang disajikan. Gitu. Itu adalah pentingnya sesi diskusi. Jadi biasanya diskusi yang terarah itu biasanya kita sebut dengan focus group discussion. Jadi kalau focus group discussion itu atau sesi diskusi yang terarah, yang fokus, itu biasanya fasilitator tuh sudah punya list pertanyaan yang ingin ditujukan ke audiens. Ya, jadi sudah punya tuh pegangan atau guideline pertanyaan yang mana tujuan guideline itu ya memang untuk mengarahkan fasilitator kira-kira apa saja sih yang ingin ditanyakan. Seperti itu. Tentunya pertanyaan-pertanyaan tersebut juga memiliki satu topik tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian fasilitator juga harus membuat diskusi secara efektif menggunakan 3 pertanyaan utama, di mana pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan-pertanyaan yang terbuka ya, yang sifatnya membutuhkan jawaban panjang. Misalnya gimana kalau, bagaimana jika, mengapa, bagaimana gitu. Jadi bukan pertanyaan yes no. Kemudian fasilitator membimbing peserta untuk siap berdiskusi, mendengarkan dan memperhatikan pembahasan. Jadi biasanya sebelum diskusi itu kan dikasih tahu dulu, ini diskusinya tentang ini loh. Nanti harapan kita Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini seterusnya gitu supaya mereka siap berdiskusi. Peserta juga diharapkan objektif, open minded dan menghindari emosi. Kalau misalnya memang ada yang agak emosi, fasilitator harus bisa meredamkan emosinya gitu ya. Kemudian menghindari perdebatan antar peserta. Kemudian peserta diharapkan juga menghormati dan menerima pendapat orang lain dan tidak tersinggung. Tidak ada peserta yang bisa mendominasi. Jadi kalau di sesi diskusi yang baik gitu ya, sebisa mungkin fasilitator itu juga menunjuk orang lain. Bahkan bisa saya menunjuk ya, karena kalau satu peserta saja yang mendominasi, biasanya kita hanya mendapatkan point of view dari satu atau dua orang itu saja gitu. Sedangkan kalau di sesi diskusi kita inginnya mendapatkan gambaran yang utuh kan dari semua peserta. Jadi bisa menunjuk peserta-peserta yang dianggap masih kurang aktif. Peserta juga meningkatkan kepercayaan diri pada kemampuannya untuk menyampaikan pendapat sebenarnya, karena kadang kalau dalam sesi diskusi ya, apalagi kalau di sesi diskusinya itu ada beberapa jabatan tertentu yang dimana di situ ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Kadang yang lebih rendah ini agak ini ya sulit untuk menyampaikan pendapatnya karena kan takut nanti salah dan lain sebagainya gitu. Itu harus ditekankan oleh fasilitator di awal bahwa di sini jawabannya misalnya tidak ada benar yang salah, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Semua jawaban di sesi diskusi ini akan ditampung gitu untuk menjadi masukan dan lain sebagainya. Itu harus dijelaskan di awal supaya semua peserta bisa pede untuk menyampaikan pendapatnya. Untuk metode diskusi ini kekuatannya
bisa mencari solusi yang terbaik untuk suatu masalah, gitu ya. Kemudian juga meningkatkan kemampuan peserta untuk mengekspresikan, menyampaikan apa yang dipikirkan, ya bisa menyampaikan idenya dengan baik, gitu ya. Kemudian meningkatkan toleransi antar peserta. Tetapi kelemahannya memang kurang cocok digunakan untuk kelompok kecil, untuk kelompok besar, lebih cocok digunakan untuk kelompok yang kecil. Makanya tadi saya bilang fokus group discussion. Kalau di fokus group discussion memang 8 orang ya yang optimum. Itu lebih dari itu bisa jadi agak kurang optimal gitu ya, karena kita dalam waktu tertentu gitu ya mesti semuanya harus ngomong kayak gitu, jadi agak kurang efektif dan kadang beberapa akhirnya jadi tidak dapat kesempatan untuk berbicara. Kemudian kekurangan yang lain mungkin ada peserta yang juga mendominasi ya. Nah ini tadi peran fasilitator sangat penting di sini untuk tidak membiarkan hanya 1 atau 2 orang saja yang mendominasi. Kemudian saya rasa beberapa kelemahan yang lain ini tidak terlalu urgent ya. Saya bisa tangani. Karena metode diskusi ini bisa jadi satu metode pendidikan gizi yang cukup sesuai untuk dilakukan untuk bisa mendapatkan ide-ide tertentu. Kayak tadi di contoh di Theory of Planned Behavior itu mereka juga lebih banyak menggunakan metode diskusi ya sebagai aktivitas pendidikan gizinya gitu, karena memang di sesi diskusi ini memberikan lebih banyak ruang untuk audiens untuk menyampaikan pendapatnya gitu ya. Terakhir adalah metode demo. Metode demo ini bisa meningkatkan kemampuan audiens dalam hal melatih keterampilan, praktek terhadap skill tertentu, dan meningkatkan motivasi mereka. Yang dilakukan audiens adalah memperhatikan kegiatan yang didemokan, setelah itu bisa mempraktekannya langsung, baik pada saat itu juga atau secara mandiri di rumah masing-masing. Yang dilakukan edukator ya melakukan demo, ya memberikan penjelasan step by step, gitu ya, memperlihatkan apa yang harus dilakukan, tujuannya supaya mereka atau audiens bisa melakukan apa yang mereka demokan. Itu bisa juga dengan memberikan guideline ya, jadi kayak misalnya demo masak itu juga dikasih resepnya, gitu. Jadi nggak cuma didemokan saja, tapi juga dikasih resepnya dan lain sebagainya. Proses dari demo itu terdiri dari 3 ya, hampir sama sih kayak diskusi tadi. Opening dulu, kemudian proses demonstrasinya, dan closing. Di openingnya itu bisa pertama dengan arranging seats gitu ya, jadi ditata tempat duduknya supaya semua audiens bisa melihat dengan baik, mendengar dengan baik. Kemudian sampaikan tujuan dari demo itu apa, ya. Kemudian juga infokan kepada peserta apa saja sih yang harus mereka siapkan, apa saja sih yang harus mereka lakukan untuk bisa menduplikasi demo yang akan dilakukan hari ini. Kemudian di sesi utamanya, sesi demonya itu bisa memulai dengan beberapa aktivitas yang menggugah audiensnya itu untuk bisa berpikir, gitu ya, supaya nanti audiensnya ini bisa mengikuti demonya dengan baik. Kemudian bisa dalam proses demonya itu bisa juga membuat situasi yang cool, bukan situasi yang maksudnya situasi yang menyenangkan, gitu ya, bisa membuat situasi yang menyenangkan supaya audiens tetap bisa in dalam proses demonstrasi yang dilakukan. Pastikan audiens juga mengikuti proses demo dengan baik. Ini bisa dilakukan dengan bertanya ya, ini sudah jelas belum? Ada yang ditanyakan belum? Jadi di tengah-tengah sesi demo itu bisa juga dibuka sesi tanya jawab. Ini sangat umum dilakukan ya, karena khawatirnya kan tidak semua audiens itu punya pemahaman yang sama si demo orang yang melakukan demo ini. Gitu. Jadi bisa melakukan atau bisa buka tanya jawab di tengah. Kemudian di sesi closing ya, di sesi closing itu bisa memberikan kesimpulan, kemudian memberikan hal-hal penting yang harus dilakukan untuk bisa menduplikasi demonya tadi, gitu ya. Itu bisa dilakukan di sesi closing. Jadi intinya kalau di sesi closing itu ya kasih kesimpulannya apa, kemudian hal-hal penting apa yang harus diingat oleh audiens.
Oke, metode demo ini ternyata lebih banyak kekuatannya dibandingkan dengan kelemahannya ya. Kalau kelemahannya mungkin lebih banyak teknikal ya, kayak butuh lebih banyak persiapan, butuh lebih banyak orang, lebih banyak tenaga, lebih banyak perintilan, dan membutuhkan fasilitator yang memang punya skills yang sangat tinggi gitu. Jadi nggak bisa kayak yang skillnya masih setengah-setengah gitu ya. Jadi skillnya harus tinggi sekali. Tapi kekuatannya lebih banyak ya, misalnya membuat audiens lebih paham terkait apa yang harus mereka lakukan. Apalagi kalau demonya itu disertai dengan apa ya, maksudnya partisipannya atau audiensnya itu bisa nyoba langsung gitu. Itu akan lebih meningkatkan pemahaman dari audiens. Kemudian bisa menjelaskan banyak hal di dalam proses demo tersebut. Kemudian metode ini juga merupakan metode yang lebih menyenangkan ya dibandingkan ceramah, kemudian dibandingkan brainstorming dan lain sebagainya. Bisa meningkatkan perhatian dari audiens juga, karena mereka kan harus menyaksikan demonya supaya bisa mencontoh apa yang didemokan gitu kan ya. Kemudian participants itu juga bisa punya kesempatan untuk membandingkan antara teori dan realita. Karena kalau demo itu kan memang penerjemahan dari teori kan, jadi kayak bisa langsung mengetahui bagaimana sih implementasi dari teori yang sudah dijelaskan. Ini di proses demo ini juga banyak ya dilakukan pada sesi pendidikan gizi gitu ya. Jadi ini memang cukup efektif. Yang paling sering ya demo masak sih. Yang demo masak itu paling sering sekali untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman dari audiens kita. Dulu waktu sesi pendidikan gizi yang terkait peningkatan konsumsi ikan, kita juga melakukan demo. Jadi demo membuat bento ikan, kemudian kita minta anaknya itu untuk bikin bento sendiri gitu. Itu cukup menyenangkan bagi mereka. Tujuannya meningkatkan ini supaya anak-anak itu juga mau minta atau berani minta ke orang tuanya untuk dibikinkan bento gitu, karena bento kan lebih menarik dan sebagainya. Selain itu juga meningkatkan kepercayaan diri anak-anak bahwa mereka bisa bikin bento sendiri, jadi mereka bisa makan makanan bergizi setiap hari. Seperti itu. Nah, kemudian metode demo itu beberapa tahun terakhir juga dikembangkan menjadi emotional demonstration atau disingkat emo-demo. Gitu. Ini sebenarnya ada demonstration di sini, nggak kelihatan. Atau disingkatnya emo-demo gitu ya. Apa sih emo-demo? Jadi emo-demo atau emotional demonstration adalah suatu pendidikan gizi dengan menggunakan metode demonstrasi emosional yang dikembangkan oleh GAIN. Ini salah satu NGO ya, NGO yang cukup besar di Indonesia. Jadi emo-demo ini menerapkan kegiatan yang interaktif. Tujuannya untuk ibu hamil dan juga ibu baduta untuk memahami konsep-konsep terkait gizi dan pemberian makanan. Emo-demo mengedepankan perubahan perilaku dibandingkan dengan perubahan pengetahuan, misalnya dengan melibatkan emosi. Pada dasarnya penyampaian pesan gizi dengan teknik emo-demo itu dilakukan melalui permainan. Jadi hands-on activity atau artinya menggunakan kita mengajak audiens itu untuk ikut serta dalam proses pendidikan gizi yang dilakukan dan juga meningkatkan emosi ibu sehingga ibu ini lebih merasa attach dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan lebih memahami bagaimana sih sebenarnya pemberian gizi yang baik selama masa kehamilan dan untuk anak di bawah usia 2 tahun. Di dalam modul emo-demo itu ada 12 kegiatan ya. Itu ada satu modul emo-demo, teman-teman nanti bisa download juga. Masing-masing membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit saja. Nah, di pelaksanaannya awalnya emo-demo itu punya fasilitator, tapi fasilitator ini ya bisa aktivis gizi ya, bisa ahli gizi dan lain sebagainya. Dia akan memberikan edukasi ke kader. Dan nanti kadernya bisa melanjutkan lagi ke ibu-ibu yang lainnya. Jadi kayak istilahnya itu getok tular gitu. Jadi ini memang emo-demo ini diharapkan semuanya punya kemampuan untuk melakukan kegiatan pendidikan gizi atau emotional demonstration sehingga lebih banyak lagi ibu-ibu yang tercover atau mendapatkan pendidikan gizi melalui emo-demo ini. Ini ya salah satu contoh modul emo-demo. Jadi modul emo-demo itu disebut juga rumpi sehat. Jadi karena mungkin kebiasaan atau culture di Indonesia itu kan ibu-ibunya suka rumpi ya.
tapi di sini mereka bikin konsep rumpi sehat gitu ya. Jadi ada demo rumpi sehat 1 sampai demo rumpi sehat ke-12. Masing-masing kegiatan gitu ya, dia punya tema sendiri, punya tujuan, kemudian diterjemahkan dalam bentuk aktivitas, kemudian target, waktu, dan pesan kuncinya. Ini contoh untuk tema yang pertama itu ASI saja sudah cukup. Ini demo terkait dengan ASI eksklusif sebenarnya. Kemudian tujuannya adalah ibu belajar bahwa sampai usia 6 bulan ukuran perut bayi itu kecil banget dan cukup hanya minum ASI aja. Kemudian ibu juga belajar bahwa ASI yang keluar itu pasti sesuai dengan kebutuhan anaknya. Ya, aktivitasnya mengumpamakan besar perut bayi dengan berbagai benda bulat berukuran kecil sampai besar, kemudian menunjukkan produksi ASI cukup untuk perut bayi. Targetnya ibu baduta dan ibu hamil, waktunya sekitar 15 menit. Pesan kuncinya, perut bayi itu masih sangat kecil. Jadi cukup diberi ASI saja sampai usia 6 bulan, jangan diberi makanan padat. Kemudian semakin banyak ASI dihisap, ASI semakin banyak keluar. Jadi ini pesan kunci supply and demand ASI, gitu ya. Nanti kita lihat. Saya kasihkan video bagaimana sih menerjemahkan demo rumpi sehat yang pertama ini dalam bentuk pendidikan gizi. Oke, mohon disimak ya. Ini mungkin video saya hilangkan dulu supaya bisa lebih mudah untuk menyimak. Video tutorial Emo-Demo Rumpi Sehat, modul ASI saja cukup. Tujuan dari permainan ini adalah 1. Ibu belajar bahwa sampai usia 6 bulan, ukuran perut bayi sangat kecil dan cukup hanya minum ASI saja. 2. Ibu belajar bahwa ASI yang keluar akan sesuai dengan kebutuhan anaknya. Semakin sering ASI dihisap, produksi ASI akan semakin banyak. Target peserta adalah ibu baduta dan ibu hamil. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan emo-demo ini adalah 15 menit. Pesan kunci yang disampaikan: 1. Perut bayi usia 0 sampai 6 bulan masih sangat kecil, ASI saja cukup. Semakin sering ASI dihisap, semakin banyak produksi ASI. Peralatan yang dibutuhkan dalam modul ASI saja cukup adalah susu cair, minyak goreng, 4 buah kartu perut bayi, 4 buah gelas ukur, 2 buah gelas plastik air, 8 benda ukuran kecil dan besar. Contohnya, manik-manik, kemiri, kelereng, bola bekel, kluwek, bola pingpong, telur mainan, dan bola tenis. Sebelum memulai langkah-langkah modul ini, lakukan salam pembuka dengan yel rumpi sehat. Rumpi sehat, ibu hamil ya. Hal yang harus dilakukan sebelum peserta datang: pertama, isi 4 buah gelas ukur susu sesuai dengan volumenya. Lihatlah kartu perut bayi untuk menyesuaikan volumenya. Kemudian, sembunyikan gelas ukur terlebih dahulu. Yang kedua, tampilkan 8 benda dengan ukuran kecil sampai ukuran besar, yaitu manik-manik, kemiri, kelereng, bola bekel, kluwek, bola pingpong, telur mainan, dan bola tenis. Mintalah peserta untuk menebak ukuran perut bayi. Gunakan kartu perut bayi sebagai alat bantu. Saya minta bantuan Ibu untuk menjawab pertanyaan ini. Monggo. Lalu, tanyakan ibu yang lain untuk memastikan seluruh ibu berpartisipasi sambil menjelaskan jawaban yang benar dengan membuka kartu perut bayi. Satu hari itu, ukuran perut bayi cuman sebesar kelereng. Nah, cuman sebesar. Kemudian, letakkan gelas ukur yang telah diisi susu di samping benda yang benar. Langkah selanjutnya, diskusikan permainan dengan para peserta. Lalu gunakan kembali susu cair dan siapkan 1 gelas ukur berisi 150 ml susu cair
1 gelas ukur berisi 80 ml susu cair, 1 gelas ukur berisi 70 ml minyak. Ambil 2 gelas kosong yang diibaratkan sebagai perut bayi dari Ibu Sri dan Ibu Rumpi. Tunjukkan gelas Ibu Sri yang akan diisi susu cair pada saat cerita mengenai pemberian ASI kepada bayinya. Nah, 3 jam kemudian bayinya menangis lagi, dikasihkan lagi. Pada sore harinya menangis lagi, dikasihkan lagi. Nah, malam menjelang tidur, Ibu Sri memberikan ASI-nya lagi. Tengah malam bayinya menangis lagi, lalu diberikan ASI-nya lagi. Jadi 1 hari penuh itu diberikan ASI saja kepada bayinya. Segini Bu, itu tadi adalah Ibu Sri. Selanjutnya, lalu tunjukkan gelas Ibu Rumpi dan tuangkan susu cair sambil bercerita mengenai pemberian ASI. Dan tuangkan minyak pada saat Ibu Rumpi memberikan susu formula. Susu formula, dikasihkan susu formula. Menjelang tidur dikasih ASI, Bu. Nah, pada tengah malamnya ternyata bayinya bangun, menangis. Ibunya malas untuk menyusui ASI-nya. Lalu dikasihkan susu formula. Tunjukkan gelas Ibu Sri dan Ibu Rumpi. Ibu Rumpi. Sekarang kedua gelas berisi sekitar 150 ml. Nah, ASI tunjukkan bahwa produksi ASI Ibu Sri lebih banyak daripada Ibu Rumpi. Ibu Sri lebih gelas banyak, Ibu Sri menunjukkan susu cair yang diibaratkan ASI sebanyak 150 ml. Sedangkan pada gelas Ibu Rumpi terdapat minyak yang diibaratkan susu formula sebanyak 70 ml. Langkah terakhir, diskusikan permainan dengan peserta untuk menarik kesimpulan. Jika kita lihat gelas Ibu Sri dan Ibu Rumpi, bayi siapa yang lebih sering minum ASI? Ibu siapa yang produksi ASINya lebih banyak? Kesimpulan emo-demo modul ASI saja cukup, yakni 1. Perut bayi usia 0-6 bulan masih sangat kecil. Cukup berikan ASI saja. 2. Semakin sering ASI dihisap, produksi ASI ibu juga semakin banyak. Oke, itu tadi adalah salah satu video terkait dengan tutorial dari emotional demonstration. Jadi pada intinya sebenarnya kalau emo-demo ini kan adalah bagaimana kita membuat suatu pendidikan gizi itu menjadi hal yang interaktif, tidak membosankan, dan menggunakan games, menggunakan hal-hal atau barang-barang di sekitar kita untuk memudahkan pemahaman terkait konsep yang ingin kita sampaikan. Gitu ya. Jadi memang ini membutuhkan kreativitas yang sangat tinggi gitu ya. Untuk teman-teman yang memang nanti pendidikan gizinya ingin menyasar ibu hamil dan juga ibu baduta, bisa coba nanti cek-cek 12 modul emo-demo ya, yang mungkin bisa diaplikasikan ke program pendidikan gizi yang kalian gunakan, atau saran saya justru teman-teman bisa berpikir kreatif ya untuk bagaimana membuat modul emo-demo atau membuat emotional demonstration di proses pendidikan gizi yang Anda lakukan. Gitu. Karena ini cukup menarik ya, dan ya itu tadi ibu-ibu kalau misalnya diajak untuk ngobrol, diajak main games gitu ya, kan akan lebih attach, lebih engage sama kegiatan pendidikan gizi yang kita lakukan. Nah, ini full video dan modulnya teman-teman bisa cek langsung YouTube-nya, itu ada gerakan Rumpi Sehat ya. Ini ada banyak. Semua hampir 10 modulnya itu ada di sini gitu ya. Jadi bisa nah harapannya setelah fasilitator tadi itu kayaknya ahli gizi ya, itu menyampaikan ke ibu-ibu, ke kader. Nanti ibu kader itu bisa menyampaikan ke orang lain, perutnya bayi itu baru lahir itu cuma sekelereng aja. Jadi kalau misalnya sudah dikasih ASI, jumlahnya sekian mililiter itu sudah cukup. Kalau bayinya masih nangis, mungkin itu bukan pertanda lapar, gitu, pertanda yang lain. Jadi tetap berikan ASI, gitu ya. Ini untuk meningkatkan self-efficacy untuk tetap bisa menjalankan ASI eksklusif dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu dari saya. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit terkait tugas kelompok. Jadi ini tugas kelompoknya ini sebenarnya gampang ya. Tugas kelompok ini sebenarnya bagian dari nanti proses pendidikan gizi atau
Nanti kan kalian ada tugas utama itu kan untuk bikin pendidikan gizi ya secara utuh. Nah, ini ada salah satu subtugasnya adalah membuat ini, membuat tabel rangkuman mediatornya itu apa, kemudian objektifnya itu apa. Objektif itu kan sesuai sama yang minggu lalu saya jelaskan. Kemudian learning levelnya itu apa, jadi yang kognitif, afektif, atau psikomotor. Dan terakhir ini implementasi yang Anda gunakan itu seperti apa. Jadi implementasinya itu dalam bentuk kegiatan yang seperti apa gitu. Jadi ini silahkan diisi atau dikerjakan berdasarkan memang pendidikan gizi yang nanti akan Anda lakukan. Jadi ini sebenarnya nyicil ya, tugas nyicil untuk nanti tugas besar yang Anda lakukan. Jadi sebelum benar-benar menjalankan program pendidikan gizinya, teman-teman harus melakukan tugas ini, itu ya, harus bikin tugas ini yang nanti akan membantu menjalankan program pendidikan gizinya. Jadi silahkan membuat atau menentukan mediator perubahan perilakunya apa, kemudian objektifnya, tentunya harus smart objektif ya. Terus domain learning-nya itu apa saja, bisa salah satu antara kognitif saja, atau dua, kognitif afektif, atau tiga-tiganya kognitif, afektif, dan psikomotor juga bisa. Dan yang terakhir, membuat strategi dan aktivitas pendidikan gizinya. Gitu. Jadi silakan menerjemahkan. Oke. Jadi ini tugas kelompoknya, silakan dikerjakan bersama-sama. Semoga bisa dipahami ya tadi untuk tugas kelompoknya. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan terkait dengan tugas kelompok, bisa menghubungi saya via email atau WhatsApp. Untuk materi, semoga juga bisa cukup dipahami, gitu ya, karena memang sebenarnya untuk strategi implementasi itu bisa sangat bervariasi ya. Jadi teman-teman silahkan berpikir out of the box, silahkan berkreasi sekreatif mungkin gitu ya untuk bisa menerjemahkan suatu objektif tertentu berdasarkan mediator perubahan perilaku supaya objektifnya itu bisa tercapai gitu. Intinya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga menyimak. Semoga video materi hari ini bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.